Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara majelis taklim kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu, kepada saudari Amti yang telah memberikan saya tempat untuk sharing session, sharing terhadap isi apa yang bakal saya bawa. Untuk tema kali ini saya akan membawakan tema terkait kewajiban orang tua dalam mendidik seorang anak. Kenapa saya membawa tema kewajiban orang tua dalam mendidik seorang anak? Karena bisa kita lihat sendiri sekarang di zaman teknologi yang udah canggih seperti ini, banyak sekali orang tua yang sudah lalai akan pendidikan kepada seorang anak. Bahkan seorang orang tua kadang melupakan akan didikan seorang anak, yang itu tuh menjadi hal normalisasi, yang itu menjadi hal toleransi akan pentingnya didikan seorang anak. Hal sepele yang kita lihat sekarang adalah ketika seorang anak berkata kasar, itu sangat ditoleransikan oleh orang tua sekarang. Itu yang menjadi sebuah kemirisan, itu yang menjadi suatu keresahan kita sebagai orang tua, kita sebagai remaja yang melihat anak-anak sekarang itu berkata kasar dan anak-anak bisa memperlakukan itu dengan cara mudah. Padahal kita sebagai orang tua, kita sebagai manusia, Nabi Muhammad diturunkan, diberikan syafaat oleh Allah yang ada di muka bumi ini untuk membenarkan ajaran-ajarannya, untuk membenarkan umat-umatnya. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman yang sekarang, kita sudah melupakan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berkata, yaitu di dalam hadisnya ada satu hadis yang ibu-ibu pasti sudah sering dengar dengan hadis ini. Hadis itu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Bagaimana anak terdidik ketika sudah dewasa itu dengan didikan-didikan ketika anak kecil oleh orang tua, terkhusus kepada ibu. Jadi kita bisa melihat seorang ibu, seorang ayah mendidik seorang anak ketika masih kecil dalam hal kecil saja. Ketika yang ada di rumah, ibu ataupun ayah bangun pagi subuh dengan kegiatan-kegiatan positif, anak tidak hanya melihat saja, akan tetapi anak pasti bakal mencontoh perilaku-perilaku baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam satu kisah saya pernah membaca dalam buku, ada kedua anak yang dididik oleh orang tuanya. Yang pertama dididik dengan cara tegas, dan yang terakhir yang satunya dididik dengan cara terlepas. Di satu momen, seorang yang dididik dengan cara tegas oleh orang tuanya, dia menyadari akan kebebasan dia kepada kehidupan susah. Ibu, saya pengen ini, jangan. Ibu, saya pengen ini, jangan. Itu gak baik. Ada satu anak lagi yang dididik lepas oleh orang tuanya. Dia tanpa meminta izin kepada orang tuanya pun sudah dilepas oleh orang tuanya. Berjalannya waktu, dia beranjak dewasa, dia sempat mikir bahwa kok saya punya orang tua, saya punya orang tua kok harus gini-gini sih, punya aturan seperti ini. Saya menyesal mempunyai orang tua seperti ini. Dan satu anak lagi yang terdidik terlepas, mereka senang akan didikan orang tuanya.
yang dilepas ketika mereka pengen apa, mereka tidak punya batasan ataupun tidak punya aturan yang ada pada orang tuanya. Bertambahnya usia orang tua itu, bertambahnya usia anak itu semakin dewasa. Ada di satu momen orang tua si anak yang dididik terlepas itu meninggal. Ibu dari seorang anak itu meninggal karena melahirkan seorang anak ataupun melahirkan seorang adiknya. Ketika si ibu meninggal, anak yang terdidik secara terlepas, dia enggan untuk mengurus kematian seorang ibunya sendiri. Dia lebih merelakan untuk bermain kepada teman-temannya. Dia enggan untuk mengurus jenazah seorang ibunya sendiri. Karena apa? Dengan didikan seorang anak ketika masih kecil, dia sudah tidak memiliki tanggung jawab kepada seorang ibunya. Sampai di satu momen ibunya sudah masuk ke liang lahat, si anak tersebut tidak sama sekali mendoakan, malah dia melupakan akan kuburan orang tuanya. Sampai di satu momen si ayah yang bekerja untuk banting tulang kepada anaknya, si ayah pun diusir oleh anaknya. Karena memang anak tersebut tidak terdidik ketika kecil. Balik lagi ke anak yang terdidik oleh orang tuanya. Ketika anak yang terdidik orang tuanya sudah besar, dia sudah masuk ke pondok pesantren, dia sudah belajar agama, dia baru menyadari bahwa didikan orang tua ketika dulu banyak banget aturan, banyak banget akan perihal-perihal yang orang tua tidak boleh kepada anaknya. Ternyata itu penting untuk kita ketika sudah besar. Si anak yang terdidik dengan benar oleh orang tuanya ketika sudah dewasa, dia merasakan bahwa amanah, bahwa titipan orang tua ketika dia masih kecil dengan didikan yang seberapa rumit yang dia dapatkan, ternyata dia mendapatkan timbal balik ketika sudah dewasa. Akan tetapi ketika berbalik lagi dengan anak yang dididik secara terlepas oleh orang tuanya, sampai dia merelakan mengusir si ayahnya, karena si ayahnya merasa bahwa ketika dia kecil dia tidak dididik sama sekali oleh seorang orang tuanya. Maka dari itu penting banget penting banget kita sebagai orang tua, sebagai remaja yang satu saat bakal kita menikah, didiklah seorang anak ketika masih di umur balita, didiklah seorang anak ketika masih di umur kecil. Karena karakter seseorang anak pasti bakal terbentuk ketika mereka masih kecil. Dalam satu cerita lagi Bu, sebelum masuk ke cerita, ada satu surat yang menjelaskan tentang pendidikan seorang anak, yaitu pada surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aqu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dalam ayat ini kita menerangkan bahwa penting banget orang tua dalam mendidik karakter seorang anak. Penting banget orang tua dalam mendidik dalam segi pendidikan agama maupun norma-norma yang sudah kita ajarkan. Bisa kita lihat ketika orang tua mengabaikan akan pendidikan seorang anak, mereka bakal mendapatkan timbal balik ketika si anak sudah dewasa nanti. Kita tidak mau kan Bu, memiliki seorang anak, memiliki seorang cucu, ketika sudah dewasa mereka melupakan perjuangan kita ketika si anak masih kecil ataupun si anak masih dewasa. Bisa kita tarik lagi di cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ibu pasti pernah dengar ceritanya Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni itu merupakan seorang anak yang dia sangat berbakti kepada seorang ibunya. Uwais Al-Qarni tinggal di satu tempat, yaitu di daerah Yaman, yang dia merupakan keluarga kecil, merupakan keluarga miskin yang tidak memiliki apapun. Akan tetapi dia pernah melihat ataupun pernah mendengar ucapan ibunya yang pernah terlontarkan bahwa
tidak akan pernah terlontarkan dari mulut ibuku kecuali akan kulakukan apa yang dia inginkan. Akan tetapi ketika berjalannya waktu, ibunya meminta dia ingin pergi berhaji ke Mekah. Akan tetapi Uwais Al-Qarni berpikir kembali gimana cara bagaimana cara menuruti keinginan seorang ibu untuk melaksanakan ibadah ke Mekah, yaitu dengan cara Uwais membelikan seekor domba, seekor sapi, yang akhirnya di situ dia menggendong si sapi tersebut bolak-balik dari gunung. Akhirnya setelah badan dia kuat, dia mampu menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah. Itulah sedikit cerita terkait baktinya seorang anak, terdidiknya seorang anak ketika masih kecil yang dididik oleh orang tuanya. Ketika sudah besar, mereka tidak akan melupakan jasa-jasa orang tua yang sudah diberikan. Maka dari itu kita penting banget ibu-ibu di sini. Saya juga selaku remaja yang satu saat bakal mengalami di fase ibu-ibu juga, mengalami tua juga, penting banget akan pendidikan seorang anak ketika masih di umur kecil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait pendidikan, pentingnya pendidikan seorang anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.